Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Rudiarto, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Madiun. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, modul 1.4, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Dalam demonstrasi kontekstual, saya didampingi oleh Bapak Muhammad Hari Purnomo Hadi selaku fasilitator dan Ibu Widya Ningrum selaku pengajar praktik. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka akan lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Berikut ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan sesuai dengan kasus yang ada. Pada kasus yang pertama, saya melakukan penerapan segitiga restitusi kepada siswa yang bernama Raditya. Raditya ini adalah siswa kelas 12-6. Pada saat pelajaran bahasa Jepang, Raditya tidak membawa fotokopi buku materi. Karena tidak membawa buku fotokopi materi, maka Raditya tidak bisa melaksanakan kegiatan diskusi kelompok dengan maksimal. Berikut ini adalah video ketika saya menerapkan segitiga restitusi kepada Raditya. Kemarin ketika pelajaran Pak Arifin, Radit tidak membawa buku fotokopi perintilan pelajaran bahasa Jepang betul. Itu Radit lakukan. Pak Arifin tidak mencari kesalahan, tapi Pak Arifin mencari solusi. Tapi kamu melakukan hal tersebut tentu ada alasannya. Kira-kira kenapa kok sampai kamu tidak membawa buku fotokopi pelajaran kemarin? Oke, jadi sebenarnya alasan saya nggak bawa fotokopi atau perintilan itu sebenarnya pertama saya nggak tahu kalau emang disuruh ngeprint, karena di grup juga nggak ada pemberitahuan apa-apa, karena waktu itu saya juga nggak masuk, jadi belum tahu apa-apa. Dan saya juga udah tanya ke salah satu teman saya, cuma teman saya entah kelupaan atau bagaimana, dia akhirnya nggak sempat ngasih tahu aku. Karena aku tanyanya ada PR apa aja kemarin, bahasa Jepang ada PR nggak? Dia jawab katanya ada, cuma sampai besoknya juga nggak dijawab. Ya, kesalahanku di situ cuma tanya satu orang doang. Jadi ya gitu Pak, makanya nggak tahu kalau misalnya disuruh. Jadi ketika masuk itu tidak tahu harus membawa fotokopi materi yang baru gitu ya? Iya Pak. Iya, baik. Tapi kamu kemarin coba untuk tanya ke teman yang lain atau hanya menggantungkan ke satu teman itu? Ya itu salahnya di situ Pak. Saya cuma kontak satu teman aja ya gitu. Harusnya make sure cek ke lainnya juga. Tapi ya karena berhubung posisi itu udah malam, aku kira waktu malam dia bakal ngasih tahu, ternyata belum. Ya jadi ya gitu Pak. Iya, oke, baik. Kira-kira dari kemarin itu kan kita sudah buat kesepakatan kelas, peraturan kelas. Kita juga sudah memahami nilai-nilai dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Dengan hal tersebut itu kira-kira nilai apa yang belum kamu laksanakan? Mungkin lebih ke mandiri, mandiri dan jawab. Ya. Terus untuk kedepannya biar ada sebuah perubahan ke proses yang lebih baik, kira-kira nanti
keyakinan yang seperti apa yang akan kamu bangun untuk dirimu sendiri? Ya, yang jelas supaya nggak terulang kembali ya, yang jelas nggak hanya ngandarin satu orang doang, maksudnya nggak selalu mengandalkan satu orang doang. Mungkin kalau misalnya tuh temannya nggak ada, tanya ke teman yang lain juga bisa. Terus kalau bisa sebisa mungkin mengandalkan diri sendiri aja kalau bisa. Maksudnya kayak ya emang kan waktu itu saya nggak masuk, anak sakit ya, bisa jaga kesehatan biar nggak kelihatan apa-apa waktu pelajaran gitu, Pak. Ya baik, jadi menurutmu nilai mandiri ya yang harus kamu bangun dalam dirimu. Ya benar. Ya. Jadi solusinya seperti yang kamu sampaikan tadi, berarti ketika ada satu teman mungkin yang tidak responnya kurang cepat terhadap pertanyaan yang kamu kasih, kamu harus mencari solusi yang lain, tanya teman yang lain, sehingga mungkin kamu tidak akan ketinggalan dan mengetahui materi pembelajaran yang tidak kamu ikuti. Ya. Seperti itu ya, Dit. Ya. Oke, tetap semangat Ya, Pak. mengikuti pembelajaran. Baik, terima kasih, Radit Sang. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Raditya Arya Dewa Suara. Saya dari kelas 12-6. Perasaan saya setelah melakukan diskusi bersama Pak Arifin adalah lumayan lega dan cukup senang karena saya jadi tahu kesalahan saya di mana, saya jadi tahu di mana saya harus harus mulai memperbaiki kesalahan saya dari aspek mana. Dan harapan saya untuk kedepannya adalah ya tentu saja hal ini nggak terjadi lagi karena saya sudah tahu salah saya di mana, saya sudah tahu letak saya harus memperbaiki diri saya sendiri di mana. Jadi ya harapannya untuk ke depan adalah ini nggak terjadi lagi. Ya, sekian, terima kasih semuanya. Selanjutnya pada kasus yang kedua, saya menerapkan segitiga restitusi ini kepada siswa yang bernama Anggi Bunga. Anggi Bunga ini adalah siswa kelas 12-8. Pada jam pertama pelajaran bahasa Jepang, Anggi datang terlambat. Karena datang terlambat, maka Anggi ketinggalan pelajaran pada saat itu. Berikut ini video penerapan yang saya lakukan tentang segitiga restitusi kepada Anggi Bunga. Anggi Sang, kemarin Anggi di pelajaran saya itu datang terlambat. Iya. Iya, Pak, benar. Iya, oke. Datang terlambat itu mungkin tidak hanya Anggi, mungkin saya juga pernah juga melakukan datang terlambat. Di situ kemarin Anggi datang terlambat sehingga ketinggalan beberapa materi pelajaran. Teman-teman kemarin sudah kumpul, sudah diskusi, kemudian kamu baru datang sehingga ketinggalan beberapa materi diskusi itu. Oke, tentunya kamu melakukan hal itu tentunya ada alasan mungkin yang menyebabkan hal itu terjadi. Kira-kira apa yang alasannya kemarin itu? Alasannya tuh yang pertama tuh emang saya olor-olor waktunya. Jadi kan kesiangan gitu, Pak. Iya. Terus habis itu yang sebelumnya saya nggak mengantarkan adik saya lebih memilih mengantar adik saya karena itu, dan pada akhirnya dari sampai sekolah telat gitu. Oke. Kemarin itu kita sudah membuat kesepakatan kelas kan, Gi? Iya, Pak. Kita buat kesepakatan kelas, kemudian kita pahami juga dari kesepakatan itu nilai-nilai apa yang bisa kamu tanamkan dalam kesepakatan tersebut, keyakinan kelas yang kita buat bersama. Kira-kira itu nilai apa Gi yang tidak kamu tanamkan di dirimu, tidak kamu laksanakan dengan kamu datang terlambat, kamu tadi mengolor-ngolor waktu, itu kira-kira apa Gi? Dan bisa kamu jelaskan? Saya belum melaksanakan kedisiplinan saya, tanggung jawab saya sama mandiri, Pak. Saya belum bisa mengatur itu semua. Iya. Baik, apakah setiap hari itu masih kamu dibangunkan oleh orang tua atau bagaimana? Iya, masih setiap hari masih dibangunkan orang tua. Baik, oke. Untuk kedepannya nanti, biar kamu nanti tidak terlambat lagi, biar ada perubahan di dirimu sendiri, biar nilai-nilai tadi tertanam di dirimu sendiri. Kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan? Lebih ke merubah
perilaku dan sikap saya sama pemikiran saya. Karena kalau enggak itu saya masih ketinggalan terus dan sama saya ulangin hal-hal yang buruk kemarin. Terkait kedisiplinan rencananya nanti bagaimana? Terkait kedisiplinan saya itu mau menyalakan alarm sendiri biar lebih nggak dibantu orang tua. Baik. Berarti kedisiplinan dengan kamu menyalakan alarm, nanti kamu sudah belajar menanamkan kedisiplinan dalam dirimu. Kamu belajar juga untuk mandiri, tidak tergantung dengan orang tua. Iya, kalau orang tua nanti tidak sibuk, kalau orang tua sibuk tidak bisa membangunkan, sehingga kamu nanti juga bangun pun nanti jadi kesiangan. Dan tidak kalah penting, satu lagi tanggung jawab. Apa yang akan kamu lakukan, tanggung jawabmu sebagai murid nanti bagaimana Ngi? Lebih untuk tanggung jawab itu mengikuti peraturan sekolah aja biar nggak telat lagi. Kan kalau telat kan pasti kena poin. Jadi saya biar nggak kena poin harus meneladani peraturan di sekolah. Iya. Jadi poin pelanggaran itu sebenarnya untuk melatih. Jadi melatih kamu biar kamu nanti tanggung jawab, biar nanti kamu disiplin. Sebenarnya ketika itu sudah tertanam di dirimu, untuk poin itu sebenarnya tidak perlu kamu risaukan. Kalau dirimu dari dalam diri sudah tertanam disiplin, tanggung jawab, dan mandiri, insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Gitu ya, Nggi? Iya, Pak. Semoga nanti ada perubahan ke lebih baik lagi. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Bunga dari kelas 12-8. Di sini tadi setelah saya diskusi dengan Pak Arifin, saya jadi lebih banyak tahu di mana letak kesalahan saya dan di mana yang perlu saya perbaiki. Jadi setelah saya tadi itu, saya lebih banyak mengerti kalau sikap saya itu sangat buruk, tidak perlu dicontoh, dan Pak Arifin tadi juga udah menasihati saya untuk berubah ke depannya. Demikian penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 4 Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.